Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Pendeta Evelyn Herlinta Namal SSI, Ketua Majelis Jemaat Yesel Anatorei, Klasis Siapen Selatan, Sinode GKI di Tanah Papua. Dalam acara Tabura Injil Klasis Siapen Selatan, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 25 pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Dengan perikop pembacaan perumpamaan tentang talenta. Dan tema renungan kita di saat ini adalah hidup yang bertanggung jawab. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, pembacaan ini menceritakan tentang hal kerajaan surga seperti seseorang yang akan bepergian dan ia memanggil hamba-hambanya untuk memberikan tanggung jawab bagi mereka. Dan saat dia kembali, dia meminta pertanggungjawaban dari mereka. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta dan hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Ketika dia meminta pertanggungjawaban mereka, hamba yang kelima mempertanggungjawabkan. Dia mampu melabakan lagi 5 talenta. Hamba yang kedua mampu juga melabakan 2 talenta, tetapi hamba yang ketiga dia tidak melakukan itu. Dia menanam 1 talenta itu di dalam tanah, dan ketika tuannya datang, dia menyatakan kepada tuannya dia tidak melabakan itu karena tuannya adalah orang yang kejam dan tidak pantas untuk menerima hasil labahan itu. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, lewat pembacaan firman Tuhan di saat ini, ada 2 tokoh yang dikisahkan. Yang pertama tokoh Allah. Allah adalah pencipta dan pemelihara kehidupan kita. Dia adalah pencipta dunia dan dialah sang pemilik kehidupan ini. Yang kedua, sebagai sang pencipta kehidupan, dia sangat kenal betul setiap ciptaannya. Oleh karena ia mengetahui keberadaan kita, maka ia pun memberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal itu terlihat dalam cerita kita lewat pembacaan Alkitab. Tuhan yang memberikan tanggung jawab lewat jumlah talenta yang diberikan, 5, 2, dan 1. Dan akhirnya, saudara-saudara kekasih Tuhan, dari setiap talenta yang diberikan, Sang Tuhan meminta pertanggungjawaban. Seperti itu pula kehidupan kita di dunia ini. Setiap tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari saya dan semua jemaat Tuhan. Tokoh yang kedua adalah manusia. Karakter para hamba menggambarkan karakter daripada manusia. Karakter hamba yang pertama dan kedua menggambarkan karakter manusia yang baik, setia, dan bertanggung jawab. Sedangkan karakter yang ketiga mendapatkan 1 talenta, menggambarkan karakter yang jahat, kurang bertanggung jawab karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan menghina kepercayaan yang diberikan tuannya kepadanya. Saudara kekasih yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan ini mengingatkan kita sekalian bahwa akhir dari sebuah ketaatan dan sebuah kesetiaan, maka kita akan mendapat upah dan kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan kepada kita sekalian. Lalu pertanyaan bagi kita sekalian, sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus sedang memberikan kepercayaan kepada kita dalam mengisi hidup ini?
ketika kita merenungkan bahwa Tuhan sementara memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita, maka marilah dengan penuh sukacita kita belajar mempertanggungjawabkan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sikap taat, setia, dan dengar-dengaran di mana saja kita berada. Entah di tempat kita bekerja, tempat usaha kita, dalam studi kita, dalam pelayanan kita, kita harus mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan berikan. Sebagai tanda kita menghormati setiap tanggung jawab yang Allah berikan sebagai tanda hormat dan kasih kita kepadanya. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Kenapa kita harus penuh dengan ketaatan dan kesetiaan? Sebab Tuhan tidak pernah menutup matanya dari segala perjuangan dan kerja keras sebagai anak-anaknya, dan akan memberikan berkat kehidupan dan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, marilah, jalanilah dan jawablah kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Tuhan akan selalu menyertai, melindungi dan memberkati kita di mana saja kita berada, dalam situasi apapun kita. Dalam kondisi kita yang genting sekalipun, ketaatan dan kesetiaan serta kedengar-dengaran akan sanggup membawakan 2 kali berkat kehidupan bagi kita dalam kehidupan ini. Terutama dalam situasi pandemi coronavirus yang sedang melanda kehidupan kita, sedang mewabah, maka ketaatan dan kesetiaan kita, kedengar-dengaran kita mengikuti segala petunjuk demi keselamatan kita akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Dapatkah kita melakukannya? Jawablah itu dalam setiap kehidupan yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.